Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan buku Hofkin 2019 dengan judul Fundamental of Risk Management. Baik, langsung saja ke poin pembahasan bab 1 dengan judul Approaching to Defining Risk atau pendekatan untuk menjelaskan risiko. Dalam bab 1 ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada berbagai definisi risiko, baik itu dari Oxford English Dictionary, IRM, dan ISO Guide 73. Namun, secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian yang akan diperoleh. Biasanya ketidakpastian ini digunakan untuk menandakan hal negatif, namun mengambil risiko juga dapat berakibat dengan dampak positif. Pokok bahasan yang kedua yaitu tipe dari risiko. Risiko dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, risiko kepatuhan atau biasa disebut risiko wajib, risiko bahaya atau yang biasa dikenal dengan risiko murni. Yang ketiga itu mengendalikan ketidakpastian atau risiko, dan yang keempat yaitu risiko peluang atau risiko spekulatif. Poin yang ketiga yaitu inherent level of risk. Risiko sendiri memiliki berbagai jenis penilaian, tetapi tujuan dari penilaian risiko adalah untuk meminimalisir dampak negatif dari pengambilan risiko. Baik, poin keempat berkaitan dengan risk classification system atau sistem klasifikasi risiko. Risiko sendiri dapat dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan sifat atribut risiko menurut skala dan waktu, serta sumber risiko juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fahri dengan NIM B1B1211180. Baik, langsung saja. Risk likelihood and magnitude, yang dimana paling baik ditunjukkan dengan menggunakan peta risiko atau matriks risiko. Yang dimana metode ini adalah metode yang umum digunakan untuk mengilustrasi kemungkinan risiko dan besarnya atau tingkat keparahan peristiwa jika risiko terwujud. Sebagai contoh, ada itu merger yang melibatkan Delta Airlines dan Northwest Airlines, yang dimana matriks ini juga digunakan di seluruh buku untuk memberikan representasi visual dari risiko. Kemudian matriks risiko juga dapat digunakan untuk mencatat tingkat risiko yang melekat saat ini atau target dan atau residu dan target. Nah, kemudian ada impact of risk on organization, yang dimana yang pertama itu ada risk important. Dengan mengambil pendekatan proaktif terhadap risiko dan manajemen risiko, organisasi akan dapat mencapai 3 bidang peningkatan berikut. Yang pertama, operasi akan menjadi efisien karena peristiwa dapat menyebabkan gangguan yang diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadi peristiwa tersebut dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Kemudian ada impact of hazard risks, yang dimana impact of hazard risks ini dapat merusak tujuan organisasi dan tingkat dampaknya dapat menentukan signifikannya. Risiko atau bahaya hanya memiliki hasil negatif. Manajemen risiko bahaya mencakup isu-isu seperti kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, pencegahan kebakaran, kerusakan properti, dan konsekuensi produk catat. Kemudian ada attainment of risk, yang dimana risiko signifikan dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan ketergantungan utama organisasi, tujuan perusahaan, harapan pemangku kepentingan, dan analisis proses interorganisasi. Risiko cenderung lebih besar dan situasi perubahan, sehingga mengaitkannya dengan tujuan perubahan adalah pendekatan yang masuk akal, meskipun analisis setiap tujuan tidak selalu mengungkapkan risiko secara kuat. Tujuan perusahaan harus disajikan sebagai pernyataan yang lengkap tentang tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang agar bermanfaat bagi organisasi. Kemudian ada risk and reward, yang dimana manajemen risiko melibatkan pengambilan risiko oleh organisasi untuk mencapai imbalan. Ketika menilai risiko, organisasi harus memiliki pemahaman penuh tentang eksposur risiko dan memastikan bahwa eksposur tersebut sesuai dengan selera risiko organisasi. Organisasi harus memastikan memiliki sumber daya yang cukup untuk menutupi eksposur risiko yang diambil. Kemudian ada risk and uncertainty, yang dimana risiko sering didefinisikan sebagai ketidakpastian hasil. Definisi ini dianggap teknis tetapi tetap berguna, terutama dalam konteks manajemen risiko pengendalian. Risiko konten jenis risiko yang paling sulit diidentifikasi dan didefinisikan. Kemudian ada attitude to risk,
yang dimana organisasi yang berbeda memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Beberapa cenderung menghindari risiko, sementara yang lain bersifat agresif terhadap risiko. Risiko harus dipertimbangkan dalam konteksnya karena keputusan yang tampak agresif mungkin sebenarnya adalah upaya untuk mengejar peluang yang tidak boleh dilewatkan. Kemudian, manajemen risiko yang sukses membantu memastikan bahwa keputusan strategis yang tampak berisiko tinggi dibuat berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Salah satu manfaat utama manajemen risiko adalah peningkatan kekokohan dalam kegiatan mengambil keputusan. Kemudian, risk and triggers, yang dimana risiko sering didefinisikan sebagai ketidakpastian hasil yang relevan terutama dalam manajemen risiko pengendalian. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi tingkat strategis, taktis, operasional, dan keputusan. Sementara dampaknya dapat dilihat sebagai keuangan, infrastruktur, reputasi, dan pasar. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fitra dengan NIM B1B1211158. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu Impact of Risks on Organizations. Bab Risk Management and Botai. Salah satu metode paling populer untuk menganalisis risiko adalah menggunakan pendekatan dasar kupu-kupu. Di mana pendekatan dasar kupu-kupu memberikan cara yang sederhana dan efektif untuk menganalisis risiko guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Bab berikutnya yaitu Types of Risks. Bab pertama yaitu Time Scale of Risk Impact. Risiko dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Klasifikasi risiko sebagai dampak jangka panjang, menengah, dan pendek adalah sangat berguna. Risiko yang dapat diasuransikan seringkali merupakan risiko jangka pendek. Dengan kata lain, asuransi dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang memiliki konsekuensi langsung. Pertimbangan penting bagi organisasi adalah apa yang menjadi mekanisme pemicu yang menyebabkan risiko. Mungkin saja organisasi menghadapi sejumlah risiko serius dan melihat antaranya mungkin bencana. Bab kedua yaitu Four Type of Risks. Risiko dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu risiko kepatuhan, risiko bahaya, mengendalikan risiko, dan risiko peluang. Risiko bahaya adalah risiko yang hanya dapat menghambat pencapaian misi perusahaan. Risiko pengendalian adalah risiko yang menimbulkan keraguan tentang kemampuan untuk mencapai misi organisasi. Bab berikutnya yaitu Embrace Opportunity Risks. Beberapa risiko diambil dengan sengaja oleh organisasi untuk mencapai misi mereka. Risiko ini seringkali merupakan risiko pasar atau komersial yang telah diambil dengan harapan mencapai pengembalian positif. Setiap organisasi perlu memutuskan selera apa yang dimilikinya untuk menangkap peluang baru dan tiap investasi yang sesuai. Yang subbab keempat yaitu Manage Uncertainty Risks. Saat melakukan proyek dan menerapkan perubahan, organisasi harus menerima tingkat ketidakpastian. Ketidakpastian atau risiko pengendalian adalah bagian yang tak terhindarkan dari melakukan proyek. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya kepada teman saya. Persyaratan manajemen risiko dari Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris berkonsentrasi pada pengendalian internal dengan sedikit referensi pada penilaian risiko. Manajemen kontrol adalah dasar dari pendekatan manajemen risiko yang diadopsi oleh auditor internal dan akuntan. Manajemen kontrol berkaitan dengan mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan risiko yang signifikan dan mengurangi variabilitas hasil. Ada bahaya jika organisasi menjadi terlalu peduli dengan manajemen kontrol. Organisasi tidak boleh terobsesi dengan risiko kontrol, karena kadang-kadang disarankan bahwa fokus yang berlebihan pada kontrol internal dan manajemen kontrol menekankan upaya kewirausahaan. Lalu selanjutnya, mitigate hazard risk. Organisasi perlu mentolerir eksposur risiko bahaya, menerima eksposur untuk mengendalikan risiko, dan berinvestasi dalam risiko peluang. Dalam kasus risiko kesehatan dan keselamatan, secara umum diterima bahwa organisasi harus tidak toleran terhadap hal ini. Risiko bahaya dapat mengakibatkan gangguan yang tidak direncanakan bagi organisasi. Manajemen risiko bahaya melibatkan analisis dan
pengelolaan 3 aspek risiko bahaya. Manajemen bahaya secara tradisional adalah pendekatan yang diadopsi oleh dunia asuransi. Ketika sebuah organisasi mempertimbangkan tingkat asuransi yang akan dibelinya, toleransi bahaya organisasi perlu dianalisis sepenuhnya. Organisasi mungkin bersedia menerima sejumlah kecelakaan motor sebagai biaya keuangan yang akan didanai dari keuntungan dan kerugian organisasi sehari-hari. Ini hanya akan dapat ditoleransi hingga tingkat tertentu dan organisasi perlu menentukan tingkat mana yang dapat diterima. Asuransi kemudian harus dibeli untuk menutupi kerugian yang kemungkinan akan melebihi tingkat itu. Selanjutnya, minimize compliance risks. Semua organisasi akan menyadari berbagai persyaratan kepatuhan yang harus mereka penuhi. Persyaratan kepatuhan ini sangat bervariasi antar sektor bisnis, dan banyak sektor sangat diatur dengan regulator khusus mereka sendiri. Misalnya, organisasi yang beroperasi di industri perjudian atau game memiliki persyaratan peraturan yang signifikan di sebagian besar negara di dunia. Jika regulator mengambil tindakan ekstrem ini, organisasi pada akhirnya bisa berhenti ada. Semua organisasi yang menangani transaksi keuangan diwajibkan untuk memperkenalkan prosedur untuk mengurangi kemungkinan kegiatan pencucian uang dilakukan. Dalam industri asuransi, masalah kepatuhan sangat signifikan dan bisa menjadi kompleks. Jika polis asuransi dikeluarkan di satu negara untuk melindungi aset dan atau menutupi kewajiban di negara lain, masalah kepatuhan menghadirkan kesulitan khusus. Untuk organisasi yang tidak memiliki regulator yang didedikasikan untuk industri atau sektor bisnis tersebut, masih ada berbagai persyaratan peraturan yang harus dipenuhi. Secara khusus, persyaratan kesehatan dan keselamatan ada di sebagian besar negara di dunia. Secara umum, organisasi akan bekerja untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap semua aturan dan peraturan yang berlaku dan dengan demikian meminimalkan risiko kepatuhan. Yang keempat, Scope of Risk Management, Origins of Risk Management. Manajemen risiko memiliki berbagai asal-usul dan dipraktikkan oleh berbagai profesional. Manajemen risiko bukan tentang mengendalikan atau memitigasi risiko yang tidak ada. Manajemen risiko harus memperhatikan bahaya, ketidakpastian, peluang, definisi yang mencerminkan kegiatan manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang diterapkan pada risiko bahaya. Memberikan definisi manajemen risiko sama sulitnya memberikan definisi risiko sesuai dengan dan diterima secara universal, karena secara umum diterima bahwa manajemen risiko harus memperhatikan bahaya, ketidakpastian, dan peluang. Diperlukan deskripsi dan definisi yang mencerminkan ruang lingkup luas kegiatan manajemen risiko. Development of Risk Management. Manajemen risiko sebagai disiplin formal telah ada setidaknya selama 100 tahun. Manajemen risiko menjadi berkembang, program pendidikan muncul mendukung manajemen risiko sebagai profesi. Pengembangan kualifikasi manajemen risiko menjadi semakin formal selama tahun 1980-an. Perkembangan pendidikan dan kualifikasi dalam manajemen risiko menyebabkan munculnya standar manajemen risiko. Tahun 1980-an, penerapan teknik manajemen risiko untuk manajemen proyek berkembang secara substansial. Departemen Keuangan mulai mengembangkan pendekatan keuangan untuk manajemen risiko. Tahun 1990-an muncul produk pembiayaan risiko yang menggabungkan asuransi dengan derivatif. Tahun 2000-an perusahaan jasa keuangan didorong untuk mengembangkan sistem manajemen risiko internal dan model-model. Krisis keuangan tahun 2008 mempertanyakan kontribusi manajemen risiko terhadap kesuksesan perusahaan, terutama di lembaga keuangan. Penerapan alat dan teknik manajemen risiko gagal mencegah krisis keuangan global. Kegagalan ini adalah kegagalan menerapkan proses dan prosedur manajemen risiko dengan benar.